Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin dalam 24 jam terakhir kembali melanjutkan kenaikan setelah di video kemarin kita membahas bahwa memang ada potensi pembentukan bull flag di sana. So far, pergerakannya sudah sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, dan di video hari ini kita akan bahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Diikuti juga kira-kira minggu depan ada event dan data ekonomi apa yang mungkin bisa menggerakkan market jauh lebih volatil. Dan juga ada beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak, so stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,41 triliun dolar atau naik sekitar 3,65%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat semuanya dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 7,28% menuju 152,54 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen cek dulu kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan kalau misalnya diperhatikan, ada satu event yang menurut saya akan menjadi highlight utama untuk minggu depan. Awal minggu sebenarnya tidak banyak yang bisa kita expect menghasilkan volatility. Kemudian baru ada yang high impact itu di tanggal 24 April teman-teman, which is hari Rabu, di mana ada durable goods order month on month, tapi ini menurut saya pun tidak akan menghasilkan volatility yang terlalu gila. Nah, barulah nanti di hari Kamis teman-teman kita akan melihat volatility mulai start terjadi menurut saya. Tidak hanya di kripto tapi juga di stock market dan juga dollar index gitu ya. Nah, karena di tanggal 25 April atau hari Kamis nanti akan ada data GDP growth rate, kemudian diikuti continuing jobless claim, core PCE, initial jobless claim, PCE price, dan beberapa yang termasuk dalam kategori medium impact. Dan itu akan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi bukan ini yang saya maksudkan menjadi highlight utama untuk minggu depan, teman-teman. Melainkan yang ada di hari Jumat nanti, tanggal 26 April 2024, di mana kita akan kedatangan data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index. Atau intinya merupakan data inflasi dari Amerika Serikat. Nah, kita melihat ekspektasi market untuk beberapa waktu belakangan teman-teman itu berubah 180 derajat gitu ya. Yang awalnya mempunyai ekspektasi bahwa the Fed akan segera melakukan rate cuts, tetapi karena pertama adanya beberapa data CPI yang menunjukkan adanya peningkatan, diikuti juga kita melihat statement kakek Powell yang menyampaikan bahwa kita melihat progres inflasi yang tidak terlalu baik, dan mereka melihat bahwa penurunan inflasi itu tidak secepat yang mereka kira, sehingga itu mengubah sentimen. Yang awalnya merasa bahwa the Fed bakalan melakukan rate cuts segera, menjadi sepertinya the Fed masih akan higher for longer. Artinya masih akan stay di angka yang sama dalam waktu yang lebih lama. Nah, harapan kita teman-teman adalah Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index ini bisa mengalami penurunan keduanya. Kalau core-nya sendiri sebenarnya diekspektasikan memang mengalami penurunan 2,8 menjadi 2,6. Tapi PCE Price Index-nya justru diekspektasikan mengalami kenaikan dari 2,5 menjadi 2,6. Nah, ideally teman-teman kita mau melihat keduanya ini mengalami penurunan, atau setidak-tidaknya kita mau melihat PCE-nya stay di angka 2,5. Tapi baiknya atau idealnya adalah kita mau melihat keduanya itu menurun. Karena kalau menurut saya, jika hal tersebut terjadi, maka itu kembali bisa mengubah sedikit sentimen, dan itu bisa menjadi katalis bagi Bitcoin untuk kemudian kembali merangkak naik ke atas, bahkan kemungkinan bisa menembus ke area all-time high yang baru. Karena sekarang itu kita masih sangat minim katalis, teman-teman. Walaupun kita memang tahu bahwa minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan melihat Hong Kong Spot ETF itu akan
sudah aktif bertransaksi. Itu bisa menjadi salah satu katalis juga, teman-teman. Tapi akan lebih baik lagi kalau dibantu juga dengan data inflasi dari Amerika Serikat yang menurun dan juga tensi geopolitik yang juga tidak lagi eskalasi atau deeskalasi gitu ya, menurunlah tensinya. Kita maunya seperti itu. Jika ketiga hal tersebut mulai start terjadi dan terlihat di 1-2 minggu ke depan, kita mungkin bisa expect market akan kembali dalam keadaan yang confidence, terutama apabila stock market juga udah kembali rebound, karena kita melihat stock market kan beberapa hari terakhir itu dampnya lumayan dalam ya teman-teman. Nah, kita mau melihat S&P 500 ketemu dengan local bottom, kemudian start untuk mendapatkan rebound, dan di sana kita juga bisa expect Bitcoin kemungkinan akan mendapatkan performa yang baik. Nah, seperti yang disampaikan oleh Brian Shuster juga di sini, for everyone asking what is next for Bitcoin, let me remind you. Hong Kong ETFs are about to pre-seed their funds. I heard rumors that buying is starting next week and demand is way higher than anyone in the West is expecting. And by heard rumors, what I mean is that very reliable voices in my head are telling me that. But seriously, after I did a deep dive, it is apparent that mainland Chinese fund will be buying up big time. Individuals might not have access directly, but the demand is huge and they will access through gray market type investment vehicle. April 30th is the projected launch date, but it wouldn't surprise me to have them launch earlier than expected. Jadi teman-teman, ini menurut Brian Shuster ya, bahwa demand yang akan masuk nanti melalui Hong Kong ETFs sepertinya bakalan melampaui atau bahkan jauh melampaui ekspektasi daripada orang-orang yang berada di barat. Dan setelah dia melakukan riset yang sangat dalam, ya dia mengambil kesimpulan bahwa harusnya gitu ya, Chinese funds itu bakalan membeli dalam jumlah yang sangat besar, teman-teman. Perlu kalian ingat teman-teman bahwa ekonomi terbesar di dunia selain Amerika Serikat, China termasuk salah satunya. Oke? Dan mereka di sana orangnya banyak banget. Dan saya rasa udah banyak yang melek akan investasi gitu loh. Sehingga kalau memang seperti itu adanya, ketika ada ETF yang kemudian memperbolehkan mereka mengakses Bitcoin, saya rasa juga akan ada banyak orang yang mulai start juga menjadi long term investor Bitcoin dan membelinya melalui ETF. Artinya, setidak-tidaknya Bitcoin bisa dijadikan sebagai semacam alat diversifikasi. Mungkin setiap bulan mereka terima gaji, sebagian kecilnya ditaruh dalam bentuk Bitcoin. Dan sudah tidak jarang orang seperti itu, teman-teman. Jadi tidak lagi akan dijual Bitcoinnya, tapi itu sebagai tabungan masa depan. Dan saya juga mungkin akan mengarah ke sana, teman-teman. Walaupun mungkin sekarang belum full ya ngarahnya ke sana, tapi akan start mengarah ke sana juga. Karena sekali lagi, teman-teman, tidak ada aset kelas lain gitu ya yang bisa menawarkan hal yang sama dengan yang kita lihat di Bitcoin. Di mana supply-nya fix di angka 21 juta. Ya kan? Tidak ada yang bisa mengubah hal tersebut, teman-teman. Yang kedua, untuk dapat memindahkan aset ini itu caranya jauh lebih gampang daripada kalau kalian berinvestasi di aset fisik. Contohnya properti. Gimana kalian mau pindahinnya gimana? Properti. Nggak bisa gitu dong. Kalau misalnya ada perang, ya kan, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau hancur ya hancur aja gitu, bisa dihancurin. Katakanlah itu kalau misalnya senario ekstremnya gitu. Gold misalnya. Kalau kalian mempunyai gold yang sangat banyak gitu ya, kalian juga mau pindahinnya susah, teman-teman. Perlu effort lebih. Tapi kalau di Bitcoin, kalian cukup menghafal beberapa kata saja. Kalian mau kemanapun di seluruh dunia, kalian tinggal akses kembali aset kalian dan bisa kembali. Kalian tinggal menghafal saja beberapa kata. Dan itu belum ada sebelumnya. Belum lagi kita bicara soal para institusi yang juga udah start untuk masuk, yang membuat harganya terus mengalami kenaikan. Jadi saya rasa untuk orang-orang yang sudah start untuk menjadikan Bitcoin sebagai salah satu tabungan mereka atau alat untuk menabung, yaitu bukan sesuatu yang menurut saya buruk ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu opsi juga, dan teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan melakukan hal yang sama. Ya. Dan juga teman-teman, kalau misalnya diperhatikan, sebenarnya koreksi yang kita lihat di sini itu baru menyentuh ke angka
kurang lebih 19%, teman-teman. Dan sebenarnya di beberapa bulan yang lalu, kita juga sempat mendapatkan koreksi yang cukup dalam, 21% gitu ya. Sebelumnya juga sama, 21%, 20%, 21,8%. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan, koreksi yang kita lihat di sini tidak sedalam koreksi-koreksi yang sebelumnya kita lihat di cycle kali ini. Dan walaupun hal tersebut terjadi, tapi ini udah cukup gitu ya untuk membuat sebagian besar orang panik gitu loh. Nah, ini tidak untuk mengatakan bahwa kita sudah pasti ketemu dengan bottom dan kita akan membentuk higher high baru, tapi intinya teman-teman, memang koreksi semacam ini adalah wajar terjadi, walaupun kita berada di bull market. Dan saya pengen ingatkan ya teman-teman, bahwa nanti di grup Telegram, saya kembali akan membagikan sebuah QR code Bybit. Kalian bisa scan, dan kalian bisa langsung mendapatkan 5 USDT. Jadi ini adalah giveaway untuk sekali lagi merayakan Idul Fitri, walaupun udah lewat jauh saya tahu, tapi ini hasil kerjasama saya dengan Bybit. Dan masing-masing 5 USDT untuk kalian semua yang telah mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Wajib dengan link saya ya teman-teman. Dan kalau kalian merasa merupakan referee saya, kalian tinggal scan saja barcode atau QR code yang akan saya sediakan nanti di grup Telegram. Dan kalian akan langsung mendapatkan Rp75.000. Terbatas untuk 100 orang. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja masuk ke grup Telegram, scan QR code-nya melalui aplikasi Bybit kalian, dan kalian akan langsung mendapatkan ekstra Rp75.000 atau 5 USDT. Jadi why not ya, uang gratis semua untuk kalian, terkhusus untuk 100 orang pertama, yang juga sekali lagi telah mendaftar melalui link yang saya sediakan di kolom description box di bawah. Tidak harus baru mendaftar, kalau kalian sudah pernah mendaftar sebelumnya juga, tapi menggunakan link saya, itu juga bisa kalian lakukan. Kalian bisa scan juga gitu ya. Jadi, kedepannya juga saya kemungkinan akan melakukan hal yang sama, akan ada giveaway lagi untuk teman-teman yang merupakan pendaftar melalui link saya di Bybit. Dan jadi kalau misalnya kalian belum punya account Bybit, kalian bisa langsung aja daftar dulu. Yang sudah punya ya tinggal menunggu giveaway berikutnya gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart. So, teman-teman, apa yang bisa kita lihat terjadi di Bitcoin adalah sesuatu yang menurut saya sudah sesuai dengan ekspektasi kita kemarin gitu ya. Bahwa kemarin sebenarnya kita memang mengatakan bahwa ini adalah potensi bull flag di sini, teman-teman. Bull flag ketika breakout, ini adalah potensi untuk long. Dan kalau misalnya kalian berhasil untuk masuk ke setup tersebut, maka selamat. Harusnya sekarang kalian sudah dalam keadaan cuan. Dan kalian mungkin bisa consider, kalau misalnya untuk scalping ya, bisa consider untuk take profit. Why? Gitu ya. Karena teman-teman, kita sekarang kembali nge-retest ke area resistance. $66.000. Jadi range-nya 65.500 sampai 66.000. Itu merupakan area resistance untuk sekarang. Terbukti dari beberapa kali sebelumnya, kalau kalian perhatikan, selalu ada rejection yang signifikan setiap kali kita mencoba untuk break di atas area tersebut, atau rebound yang kencang setiap kali kita mencoba untuk menjebol area itu. Menunjukkan ini merupakan area of interest gitu ya. Banyak sekali orang yang banyak sekali orang yang tertarik untuk bertransaksi di sekitaran area ini, baik membeli maupun menjual. Tapi karena kita nge-retest dari bawah, maka kita bisa expect ini menjadi sebuah area resistance, teman-teman. Bukan untuk mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa break di atas area ini, tapi kalau kalian memang niatannya dari awal scalping, maka ini mungkin bisa menjadi area take profit yang pertama. Nah, untuk teman-teman yang memang niatannya dari awal mungkin swing, nah ini mungkin belum terlalu make sense ya untuk langsung take profit di sini, tapi kita perlu waspada. Dan kalau kalian berhasil masuk di sini, saran saya adalah untuk sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Karena teman-teman, sebelum kita mampu benar-benar clear di atas area 66.000 dan kemudian start untuk konsolidasi, maka kita harus tetap berasumsi bahwa kita akan mendapatkan selling pressure di sekitar 65 sampai 66.000 dolar. Nah, untuk Bitcoin dapat bergerak jauh lebih tinggi daripada apa yang kita lihat sekarang, maka area 66.000 itu wajib kita clear ya teman-teman. Kita mau melihat breakout disertai konsolidasi. Hal semacam ini. Breakdown, konsolidasi. Kita mau breakout, konsolidasi. Karena kalau hanya sekedar breakout, teman-teman, maka sebelumnya juga sebenarnya kita sudah sempat breakout di sini.
Tapi itu terbukti merupakan sebuah fake out, hanya untuk memancing orang-orang untuk buy dan kemudian kita kembali dibanting ke bawah. Jadi akan sangat penting bagi kita untuk kemudian menunggu semacam konsolidasi. Sebelum kalau misalnya teman-teman kembali berminat untuk mencari peluang untuk long, ini adalah salah satu yang mungkin bisa kalian manfaatkan. Gitu ya. Ya tapi kalau kalian yang sudah sempat masuk dari sini, ya mungkin itu sudah menjadi tempat yang baik untuk menunggu saja. Gitu ya, kalian bisa geser saja stop loss kalian ke arah entry. Kalau benar-benar kita breakout di atas 66.000, maka kalian bisa mungkin hold lebih panjang. Tapi kalau ada indikasi lagi teman-teman bahwa ini adalah sebuah fake out, dan kita kembali close di bawah area tersebut, area 66.000 sampai 65.500, maka mungkin kalian bisa consider untuk close posisinya di sini, karena lagi-lagi teman-teman kita berpotensi melihat ada sell off terjadi apabila ada sebuah fake out di sini. Dan untuk sementara teman-teman, tidak ada yang menurut saya terlalu mengkhawatirkan dari pergerakan Bitcoin gitu ya, selain memang kita sedang berada di area resistance. Cuma kita mau lihat lagi, apakah memang buyers cukup tenaga sekarang untuk breakout di atas $66.000. Nah, kalau misalnya kalian mau short, saya rasa di sini juga bukan saat yang terlalu tepat. Kenapa? Karena ya menurut saya pribadi ya, belum ada indikasi sama sekali yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke bawah. Kalaupun kita memang kembali terkoreksi di sini, ya kita juga berpotensi loh untuk membentuk semacam apa? Ascending triangle di sini. Dan kemudian pada akhirnya breakout ke atas. Nah, ini sebenarnya adalah senario yang juga lebih ideal menurut saya. Kenapa? Karena kita berarti sudah mengumpulkan tenaga yang cukup gitu ya untuk mampu breakout di atas 66.000. Dan itu bisa membawa Bitcoin mungkin jauh lebih tinggi menuju ke kurang lebih area 68.000 atau 69.000. Kalau itu mampu kita break, maka saya rasa area all time high akan kembali kita capai, gitu ya. Jadi step by step teman-teman, jangan sampai kita mencoba mendahului market, kita biarkan saja dulu market develop seperti apa. Ingat bahwa kita sekarang masih berada di hari Minggu, otomatis volume perdagangan kemungkinan tidak akan terlalu tinggi. Dan kalau misalnya kalian sudah berhasil masuk, geserlah stop loss kalian ke arah entry kalau untuk swing. Kalau misalnya untuk scalping, kalian mungkin sudah bisa consider untuk melakukan taking profit yang pertama. Gitu ya. Jadi untuk sementara, selama kita mampu untuk break di 66.000 itu bullish. Dan selama kita tidak mendapatkan ada sell off disertai semacam bearish continuation pattern, maka buy saya masih akan tetap dalam keadaan bullish, gitu ya. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.